Setelah semingguan menjalani TC hingga liburan di Bali, akhirnya Timnas Indonesia kembali ke Jakarta untuk menata segalanya dan recovery jelang menghadapi China. Rombongan skuad Garuda sudah tiba sejak semalam. Kedatangan mereka jelas disambut dengan kawalan yang sangat ketat. Pengawalan khusus juga dilakukan. Yang cukup spesial adalah adanya Simon Tahamata yang juga menanti di hotel Timnas. Tapi di balik itu semua, para pemain hingga pelatih telah membeberkan hasil TC yang mereka jalani selama sepekan. Sesuatu hal yang sangat penting, karena inilah tujuannya, yakni meraih hasil. Dan efek sampingnya, datang sebuah kabar mengejutkan dari pemain keturunan, di mana ternyata masih ada yang meluangkan waktu untuk hadir di GBK. Miliano Jonathans adalah orangnya. Meskipun dikonfirmasi buat matchday Juni, namun sepertinya ini jadi persiapan Timnas menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia. Selain itu masih ada beberapa nama yang dilaporkan jadi tertarik setelah adanya Simon Tahamata. Lantas, dari mana kabar itu berasal dan bagaimana perkembangan skuad Garuda di TC? Let's go kita ulas satu persatu. Pemanggilan hingga sesi latihan pemain Timnas Indonesia di Pemusatan Latihan Bali memang cukup memiliki dinamika tersendiri. Sebelumnya ada 32 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam agenda TC jelang matchday penutup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya tidak semua nama bisa hadir tepat waktu karena masih memiliki agenda dengan klub masing-masing. Jadwal TC yang dibuat lebih cepat untuk mematangkan tim tidak semuanya berjalan sesuai rencana karena kehadiran pemain yang belum lengkap, layaknya Maarten Pas dan Kevin Dix yang akhirnya sekarang tiba tapi langsung ke Jakarta bukan ke Bali. Selain itu ada Eliano Reinders dan Sandy Walsh yang tidak akan merapat ke TC kali ini meskipun mendapatkan undangan. Keduanya punya halangan masing-masing. Eliano harus menjaga sang istri lahiran, sedangkan Sandy Walsh sedang pemulihan cedera yang lumayan serius di klub Yokohama Marinos. Kini TC telah usai. Tim kepelatihan lewat Patrick Kluivert telah menyampaikan hasil yang telah mereka kerjakan selama di Bali. Menurut Kluivert, mengaku sangat bersyukur karena kali ini timnya memiliki waktu panjang untuk menjalani setiap latihan. Berbeda dengan laga debut kontra Australia yang minim persiapan. Selain itu, Coach Patrick menjelaskan soal program latihan selama di Bali, yang ternyata difokuskan pada latihan di situasi-situasi krusial yang kemungkinan besar terjadi saat melawan China. Dan hasilnya, menurut tim kepelatihan sangat bagus. Pertama-tama saya sangat senang karena kami bisa menjalani sesi latihan. Karena pada kampanye sebelumnya, kami tidak punya waktu untuk berlatih. Dan kali ini pemusatan latihan berjalan sangat baik. Kami melatih berbagai situasi penting yang juga akan kami hadapi di pertandingan nanti. Saya pikir para pemain melakukannya dengan sangat baik dan saya berharap hal itu terlihat juga di pertandingan nanti, kata Kluivert dilansir dari TV One News. Yap, itu kesan dari para pelatih. Dan dari pemain juga tidak kalah menarik. Ole Roemeny menjelaskan bahwa semuanya berjalan sangat bagus. Kesan Mang Ole selama di Bali sangat positif. Bahkan ia sangat percaya bisa meraih 3 poin atas China di matchday Juni. What's the experience training camp in Bali? Really good. We won it as a team. Can't wait for the match. The weather is Bali is good. Good. You ready 3 point versus China? Let's go. Celebration. Kini Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta pada Minggu malam. Mereka telah beristirahat, tapi nggak ada lagi santai-santai. Program lanjutan akan terus dilakukan. Tim Garuda akan melanjutkan berlatih di Jakarta dengan salah satu materi set piece untuk mengalahkan China dalam laga Kamis nanti. Set piece sendiri merujuk taktik mengolah bola mati di daerah pertahanan lawan, yang memberi peluang mencetak gol atau serangan. Latihan itu diadakan di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno. Coach Patrick Alex Pastor beserta tim kepelatihan lainnya telah mempelajari gaya permainan China. Baik 11 pemain utama dan pemain yang duduk di bangku cadangan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejutan yang ada.
Latihan kami akan lebih spesifik, lebih banyak set piece, dan kami siap menghadapi China. Secara global dan garis besar saya tahu bagaimana mereka main, tapi yang penting adalah bagaimana pemain kami bermain. Tegas Clifford, sumber Antara News. Saat ini skuad Garuda sendiri sudah lengkap, setelah Kevin Dix dipastikan tiba di Jakarta, sedangkan yang terakhir Martin Paes menyusul. Total 30 pemain dari 32 nama yang dipanggil, hanya Eliano dan Sandy Walsh yang berhalangan hadir. Kedatangan tim Garuda di Jakarta disambut para penggemar dan wartawan yang pastinya sudah sangat menantikan. Erick Thohir juga menunggu, tapi yang paling menarik adalah adanya Simon Tahamata yang menunggu di depan hotel. Terlihat sangat antusias menyambut kehadiran tim kepelatihan yang tidak lain Patrick Kluivert, Jordi Cruyff, dan beberapa asisten lain yang merupakan teman dekat sendiri. Bahkan Om Simon terlihat jauh lebih dihormati dengan mendapatkan pelukan hangat. Simon Tahamata sendiri lewat unggahan Instagramnya menyambut kedatangan rombongan timnas. Dan siapa sangka kedatangan pemain timnas tidak mendapatkan banyak sambutan yang begitu meriah dari fans. Ternyata karena ada batasan. Menurut keterangan manajer timnas Sumarji, hal ini karena ada kekhawatiran soal kesehatan para pemain, terutama buat penyakit menular yang kini kembali merabak, yakni COVID-19. Di mana di beberapa negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura sedang ada lonjakan kasus di angka yang cukup signifikan. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangan. Saya dapat informasi ada negara tetangga juga situasi COVID juga agak menaik, makanya kami di Fairmont ini betul-betul kami jaga betul keamanan, keselamatan, terutama bagaimana para pemain supaya benar-benar sehat. Kami tidak menginginkan ada suatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik di tim ini. Sekali lagi kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan sehingga dukunglah, tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont sini untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Kalian pasti paham ketika timnas Indonesia tampil di kandang, publik sudah hafal dengan pola yang kerap terjadi dengan kehadiran pemain keturunan yang mencuri perhatian. Mereka yang digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi untuk memperkuat Garuda. Wajar bila menjelang laga melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, harapan serupa kembali menggelora. Supporter menanti, barangkali ada kejutan lagi. Tapi harapan itu sempat direm oleh pernyataan tegas Ketua Umum PSSI. Tidak ada pemain tambahan, kita jaga tim yang ada, ujar Erick Thohir dikutip dari Antara News. Namun bukan supporter Indonesia namanya jika mudah menyerah. Meskipun pernyataan resmi berkata tidak, asa tetap tumbuh dari sumber-sumber lain termaksud dari media sosial. Apalagi setelah keberadaan seorang scouting profesional dan level atas Simon Tahamata. Udah deh jadi terlihat makin banyak pemain yang minat. Akun Instagram @laode_football menyebut satu nama yang kini jadi perbincangan hangat. Miliano Jonathans, winger muda dari FC Utrecht. Kabar ini mencuat setelah sang adik Diego mengunggah momen liburan mereka di Ibiza, Spanyol. Dari sana muncul dugaan bahwa Miliano akan terbang ke Jakarta setelah liburan. Bahkan diyakini akan hadir langsung di laga kontra China di SUGBK. Publik langsung teringat pada kasus Ole Rummenigge, pemain keturunan yang sempat datang ke stadion bertemu Erick Thohir lalu menjalani proses naturalisasi. Nilai pasar Miliano yang menembus 16,6 miliar rupiah makin memperkuat keyakinan bahwa ia bukan sekedar wisatawan. Ia mungkin calon Garuda berikutnya. Di sisi lain, satu nama lain juga mencuat, yaitu Adrian Wibowo. Pemain berdarah Indonesia yang kini bermain untuk LAFC di Liga Amerika MLS. Meskipun baru mencatatkan 2 penampilan di musim 2025, usianya yang masih 19 tahun menyimpan potensi. Menanggapi kabar ini, Erick Thohir membuat pernyataan resmi untuk tetap membuka jalan bagi para pemain keturunan. Saya tidak tahu Adrian Wibowo yang main di LAFC ingin main di merah putih. Saya tidak tahu, namanya kan Wibowo. Kita lihat apakah mau. Kita ingin agar scouting yang prima. Dan saya sudah bilang ke Om Simon tidak ada pemain titipan.
Scouting ini pun harus profesional, jangan mau dibayar-bayar untuk bilang ini bagus. Kalau nanti ada pemain titipan, tim scouting ini mending saya bubarkan. Kata Erick Thohir dilansir dari bola.com. Yap, ia juga mengingatkan pentingnya proses seleksi yang bersih dan profesional dengan Simon Tahamata ditunjuk sebagai salah satu winger. Menariknya, Adrian pernah membela timnas U17 Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Artinya secara regulasi peluangnya membela Indonesia masih terbuka selama ia punya niat dan komitmen. Yap, terlepas dari apapun, satu hal yang kini jadi prioritas adalah fokus timnas Indonesia menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah babak baru yang lebih berat, lebih menantang, dan tentu saja lebih bergengsi. Di tengah persiapan itu, nama Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo masih menjadi bagian dari percakapan. Keduanya belum resmi bergabung, tapi kalau beneran diproses, pastinya bakal mendapatkan jaminan masuk skuad Garuda. Karena itulah yang diharapkan Miliano Jonathans. Dan selama proses scouting berjalan dan niat kedua pihak sejalan, tidak ada yang mustahil. Karena dalam sepak bola, tak pernah ada pintu yang benar-benar tertutup. Hanya waktu yang menentukan apakah ia akan terbuka atau tetap jadi cerita yang tertunda. Untuk saat ini mari kita dukung tim yang ada, karena Garuda butuh bukan hanya darah baru, tapi semangat satu bangsa yang tak pernah lelah bermimpi. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.